Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan laporan proyek hasil diskusi kami, yaitu tentang parser untuk memeriksa kevalidan struktur kalimat berbahasa Indonesia. Next. Oke, kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Fandika Tegar, lalu Imelda Damayanti, dan saya sendiri Sabita Bayu Kandi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit deskripsi singkat proyek ini. Nah, proyek ini itu berfokus untuk mengembangkan sebuah parser yang dapat mengidentifikasi struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, struktur di sini maksudnya itu seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, keterangan, atau subjek dan predikat saja. Yang pasti subjek dan predikatnya itu wajib. Nah, dalam pengembangan program atau proyek ini kami menggunakan bahasa Go untuk memastikan efisiensi dan kinerja yang optimal. Untuk pilihan kata dalam proyek atau program kami ini sesuai dengan struktur kalimat, yaitu yang pertama yang subjek itu kami memilih kata aku, kamu, dia, kami, dan mereka. Sedangkan untuk predikat, kami memilih kata memotong, membuat, mengikat, mengambil, dan melihat. Untuk struktur objek, kami memilih kata kayu, besi, bendera, papan, dan patung. Sedangkan untuk keterangan, kami memilih kata sekarang, semalam, besok, tadi, dan nanti. Next. Baik, pertama kami membuat rancangan unit automatanya terlebih dahulu untuk mempermudah pembuatan program token recognizer dan parsernya. Di sini kami membuatnya itu per kelompok kelompok struktur kalimat. Next. Oke, seperti di sini, seperti yang bisa dilihat di slide, ini merupakan unit automata dari kelompok subjek. Nah, kami membuatnya itu dengan tracing per karakter atau per huruf. Jadi seperti berdasarkan pemilihan kata yang sudah kami pilih tadi, seperti di sini di kelompok subjek dari K0 itu bisa membentuk kata aku, kamu, dia, eh, mereka, dan kami. Terus juga untuk program kami ini Finite automatanya juga mendeteksi spasi. Jadi meskipun ada spasi, itu tetap dideteksi sebagai suatu struktur kalimat tersebut. Next. Sama seperti tadi, untuk kelompok predikat juga bisa dilihat di slide. eh, Finite automatanya bisa dilihat dari key 0 itu bisa membentuk kata memotong, membuat, melihat, lalu mengikat, dan mengambil. Next. Selanjutnya untuk kelompok objek juga kami tracing per kata, per huruf atau per karakter. Jadinya dari K0 bisa mendeteksi kata kayu, lalu besi, bendera, patung, dan papan. Next. Lalu yang terakhir untuk kelompok keterangan, eh, sama seperti unit automata sebelumnya, bisa dilihat di slide, unit automata ini bisa mendeteksi kata sekarang, semalam, besok, tadi, dan nanti dari K0 sampai
final state-nya. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk rancangan konteks free grammar-nya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari SPOK, yang dimana S itu aku, kamu, dia, kami, mereka, P-nya memotong, membuat, mengikat, mengambil, melihat, O-nya kayu, besi, bendera, papan, patung, dan epsilon, dan K-nya sekarang, semalam, besok, tadi, nanti. Baik, ada tambahan sedikit untuk push down automata berdasarkan aturan konteks free grammar yang sudah dibuat tadi. Berikut push down automata yang kami buat. Jadi di sini seperti membuat push down automata pada umumnya dari konteks free grammar. Jadi kami konversi konteks free grammar menjadi dan automata seperti yang ada di slide. Jadi untuk yang di stage 3 itu eh, merupakan aturan lengkap eh, bagaimana karakter atau alfabet di push ke stack atau di pop dari stack juga apa yang dibaca. Eh, Baik, berikutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Selanjutnya untuk parse table, sebelum membuat parse table, kami menentukan terlebih dahulu first tiap variabel non-terminal dan follow-nya. Seperti yang terlihat di PPT, kami telah menentukan first SPOK, kemudian follow untuk O dan K karena memiliki epsilon. Dan ini adalah hasil dari parse table-nya. Yang kelima yaitu program token recognizer dan parser. Di sini adalah program untuk membaca subjek, kemudian program untuk membaca predikat, program membaca objek, dan program membaca keterangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vandika. Oke, lalu berikutnya saya Muhammad Vandika Tegar Siswanto akan menjelaskan tentang program parser dan juga demo programnya. Jadi pertama ini untuk codingan programnya, dimulai dari memasukkan kalimat, lalu kemudian ini proses baca kalimatnya, lalu setiap katanya nanti bakal dicek di token recognizer ini yang sudah dijelaskan oleh Imelda tadi. Kemudian jika seandainya valid semua, artinya tidak ada yang tidak dikenali, maka akan dicek strukturnya oleh parser. Parsernya ini ya. Yang pertama kita buat dulu stacknya, deklarasi stacknya dulu. Lalu berikutnya seperti biasa di push pagar sebagai elemen paling bawah. Lalu kemudian inisialnya. Lalu dari inisial nanti bisa di pop. Lalu kemudian digantikan oleh SPK. Lalu berikutnya nanti setiap kali ada input yang masuk akan dideteksi apa itu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Di mana objek dan keterangan ini bisa jadi bisa jadi epsilon karena aturannya seperti itu. Lalu berikutnya ini setiap variabel terminal bakal di pop. Lalu ya jika seandainya nanti di akhirnya itu eh, ketika di pop menghasilkan pagar berarti artinya itu benar atau sudah sesuai dengan struktur seperti itu. Dan berikutnya untuk demo program.
Oke, baik. Jadi sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga tugas kami ini bisa menambah pengetahuan bagi para penonton. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.